Pendapatan kas negara tahun ini masih kurang dari separuh tahun lalu. Kalian ini apa kerjanya? Yang mulia, tahun ini bencana alam melanda terus. Rakyat hidup sengsara. Pajak pun otomatis berkurang. Lalu, menurutmu apa yang harus dilakukan? Sekarang perbatasan sedang dalam keadaan genting. Kalau memang mengurangi pasukan, maka dinasti Tio pasti akan ditelan habis oleh bangsa asing. Hari ini, Putri Tangwan kembali ke istana. Kuyakin uang yang dibawanya bisa mengisi kas negara. Putri Tangwan menghadap. Segera pergi, segera pergi. Hahaha. Lapor, Ayahanda Kaisar. Putri tidak mengecewakan tugasnya. Berhasil membuka jalur perdagangan ke negara-negara barat. Ini adalah tanda dagang dari barat. Hahaha. Perdagangan barat hanya mengakui tanda giok, bukan orangnya. Mulai sekarang, teh dan sutra kita semua bisa diekspor ke luar negeri. Tak disangka putriku yang baik. Haha, Dazhao punya kamu. Ini keberuntungan bagiku, juga keberuntungan rakyat. Mulai sekarang, Dazhao pasti akan terus makmur dan sejahtera. Dazhao akan terus makmur. Wan Er, selama bertahun-tahun mengelola jalur dagang di luar kota, aku selalu tidak sempat memberikanmu upacara pengangkatan. Segera diumumkan ke seluruh dunia. Mengangkat Wan Er sebagai putri Changsheng yang abadi. Diberikan lencana giok dagang, menguasai semua pedagang di dunia. Terima kasih, Ayahanda. Wow. Bangkitlah. Ayahanda, aku dan Sulang saling mengenal sejak kecil. Kalau sekarang dia tahu identitasku, takutnya dia akan terkejut. Sementara ini, sebaiknya jangan beritahu siapa-siapa dulu. Kamu memang memikirkan dia. Susiao itu cuma menantu yang membebani. Selama ini dia hidup bergantung padamu. Apa kelebihan dia sampai kau menyukainya? Aduh, Ayahanda. Suelang orangnya baik. Nanti kalau bertemu, Ayahanda pasti tahu sendiri. HMPH. Tapi uang perak yang aku bawa kali ini jauh dari cukup untuk keperluan keuangan. Makanya aku ingin pergi ke Jiangnan, menjual toko dari mahar pernikahan. Lalu berangkat lagi untuk berdagang juga tidak apa-apa. Dia hanya memikul nama kosong ini. Padahal sebenarnya itu kamu yang sibuk. Aku selalu merasa tidak tenang. Kalau bisa dialihkan untuk memperkuat kas negara, kupikir itu justru solusi yang menguntungkan kedua belah pihak. Tapi Ayahanda, bagaimanapun juga, anak perempuan ini beberapa tahun terakhir sibuk berdagang sampai mengabaikan ayah. Sekarang malah harus mengorbankan toko untuk menambah kas negara. Ini mungkin agak tidak adil bagi Sulang, kan? Putri berani, ingin meminta gelar Marquess Nanyang untuk Sulang sebagai pengganti atas kerja kerasnya. Susiao dulu masuk karena uang dan harta. Itu sebabnya, saya selama ini tidak pernah menganggapnya serius. Tapi dia toh adalah menantu Anda. Pasti harus memiliki beberapa gelar agar layak untuk Anda. Terima kasih, Ayahanda. Perintah dari Yang Mulia diserahkan langsung olehmu kepada Susiao, agar dia juga tahu betapa banyak yang telah diberikan putriku untuknya. Saya akan mengirimkan seorang Kasim untuk menyampaikan perintah tersebut. Pergi ke Jiangnan untuk menyampaikan perintah. Sekarang ini, hanya kita berdua, ayah dan anak perempuan. Kamu malah tidak membiarkan ayah melihatmu dengan baik. Kamu. Ini salahku, ayah. Ah, kenapa tanda lahirmu yang seperti bunga belum hilang? Adat di wilayah barat tidak memperbolehkan tato. Putriku tidak ingin menimbulkan masalah lebih banyak. Jadi dia menutupi tatonya dengan bedak merah. Lihatlah. Hahaha. Benar-benar dunia ini penuh dengan hal-hal aneh dan unik. Ayahanda, putriku sekarang akan berangkat ke Jiangnan. Beritahu serigala salju kabar baik ini. Sudah cukup. Simpan buku catatan dengan baik. Ayo pergi. Pergi ambil surat perintah untuk Sulang. Jika pangeran menantu tahu Anda adalah putri dari Zhao Besar, dan bahkan sudah mendapatkan gelar untuknya, pasti dia akan sangat senang. Aku sudah bertahun-tahun menjalankan bisnis dagang di luar negeri. Sudah bertahun-tahun tidak bertemu dengannya. Semoga dia tidak menyalahkanku.
Kalau bukan karena Putri, menantu masih jual lukisan di jalan, makan pun tidak cukup. Bahkan dipukul oleh penagih hutang. Putri berjuang demi rakyat besar. Dia kenapa harus menyalahkanmu? Diamlah. Utamanya karena pangeran itu menyayangi Putri. Bulan lalu, bukankah dia juga mengirimkan pusaka keluarganya kepadamu lewat orang lain? Pasti dia sangat sayang. Salahkan kamu, Sulang, yang dulu rela susah payah, tapi tidak pernah memberikan satu-satunya pusaka keluarga itu sebagai perisai. Kini, namun, mereka rela mengirimkannya kepadaku. Ayo kita cepat pergi. Nyonya, hati-hati. Nyonya adalah dia. Nona, apakah kamu baik-baik saja? Kalian siapa? Aduh, semua orang cepat datang lihat ini. Keponakan sialan ini ingin menjual toko keluargaku. Dia memecat pelayanku. Kasihan aku sedang hamil. Dan masih punya satu anak kecil. Mengapa hidupku begitu menderita? Aneh sekali. Berani sekali kalian, siapa kalian? Berani sekali mencemarkan nama baik putri keluargaku. Mengatakan dia adalah selir. Ahaha, Nyonya. Perutku. Wanita ini tidak hanya merebut suamiku, tapi juga menyuruh pelayan untuk melukai. Sungguh sangat jahat. Itu benar-benar. Wanita seperti ini sebaiknya dimasukkan ke dalam bak penjerat babi. Monyet hina. Kembalikan toko istri saya kepada kami. Saya tidak tahu siapa kalian. Berani menyebarkan fitnah tentang saya di sini. Kalau kalian tidak mau masuk penjara besar, segera pergi sekarang juga. Ayo, dengarkan baik-baik, semuanya. Dengarkan baik-baik. Dia masih mengancam saya sampai sekarang. Saya mohon kepada semua saudara sekampung untuk membela saya. Jika tidak, toko saya. Takutnya tidak akan bisa saya ambil kembali. Perhatikan baik-baik, surat pengalihan tanah ini. Tertulis nama saya, Tang Wan. Ini adalah industri saya. Alihkan hak tanah. Jual aset keluarga Su kepada saya. Tidak ada jalan sama sekali. Tidak ada jalan sama sekali. HMPH. Apa yang harus dilakukan? Tanah Nona telah dihancurkan. Kami tidak bisa mendapatkan perak untuk berdagang. Ah, dasar. Toko ini adalah milik suamiku. 5 tahun lalu dia menyerahkan pengelolaannya padaku. Kalian mau menjual toko suamiku untuk berdagang. Siapa suamimu? Bohong apa sih kamu? Nona, jepit rambut emas di kepala Anda. Itu adalah harta pusaka keluarga saya. Kau jahat. Lihat saja, aku akan memukulmu sampai mati. Jahat? Lihat saja. Aku akan memukulmu sampai mati. Kau bicara sembarangan, jepit rambut ini. Jelas-jelas adalah hadiah dari suamiku, Su Xiao, sebagai tanda cinta kami. Dasar bajingan, masih bilang tidak menggoda suamiku. Akulah istri sah. Kamu selir yang tidak punya kedudukan. Masih berani merebut kalung emas dariku. Ini tidak mungkin. Su Xiao adalah suamiku. Dulu dia pernah bilang seumur hidup. Sepasang manusia. Pasti ada kesalahan. HMPH. Seumur hidup. Sepasang. Haha, tentu saja. Aku juga mengenal Su Xiao. Dia adalah orang terkaya di Jiangnan. Memiliki beberapa istri dan selir itu wajar. Tapi aku, Jiang Mian, adalah istri utama. Kamu, orang hina tanpa status, kamu masih merasa diri sendiri adalah hidangannya. Aku dan Su Xiao adalah pasangan yang sudah resmi menikah. Dengan pernikahan resmi, kalau dia benar-benar berubah hati dan bersamamu, aku pasti tidak akan menghalangi. Juga tidak perlu membuat situasi jadi begitu memalukan. Haha, pernikahan resmi yang sah. Kalau begitu, apakah kamu punya surat nikah resmi dari pemerintah? Tentu saja ada. Surat pernikahannya hilang. Sepertinya saya meninggalkannya di istana. HMPH. Saya lihat kamu masih mau berpura-pura sampai kapan. Surat pernikahannya mana? Keluarkanlah. Saya rasa dia hanya ingin menunda waktu. HMPH. Apa yang kamu lakukan? Cepat kembalikan tas itu padaku. Apa yang kalian lakukan? Cepat kembalikan tas itu padaku. Kamu tidak bisa menemukan surat nikah, kan? Kalau begitu aku bantu cari. Sekalian lihat-lihat, dasar bajinganmu. Apakah kamu mencuri barang dari rumah kami? Aduh, di mana buku nikahnya?
Aku lupa membawanya, tapi meskipun aku tidak punya buku nikah, apakah kamu bisa menunjukkannya? Kalau tidak ada, lalu, suamiku sudah bilang, istri pertamanya sudah meninggal dunia. Asalkan aku melahirkan anak laki-laki lagi, segera nikahi aku. Su Xiao bilang aku sudah meninggal. Aku beritahu kamu, dia tidak lagi punya hak untuk menikah lagi, karena dia adalah menantu saya, menantu yang masuk dari luar. Untuk setengah toko di Jiangnan. Semua milik gadis saya, diajukan untuk dia kelola. Kalau bukan karena nona saya, Su Xiao masih jual lukisan di jalan, hingga sulit memenuhi kebutuhan dasar. Bagaimana mungkin? Selamat, Tuan Su Hou. Putri secara langsung mengeluarkan perintah. Anda berprestasi dalam berbisnis. Diberikan gelar Marquess Nanyang. Marquess Nanyang. Aku. Pangeran Su. Aku dan sang putri sama sekali tidak mengenal satu sama lain. Mengapa dia sendiri yang mengeluarkan perintah, memberikan aku gelar? Sepertinya, putri belum mengungkapkan identitasnya padamu. Tuanku Su, keberuntunganmu ada di belakang sana. Kali terakhir aku berkesempatan di ujung barisan utama di aula besar. Aku melihat putri secara sekilas dari kejauhan, tapi putri selalu menutupi wajahnya dengan selendang. Aku belum bisa melihat wajah aslinya. Namun di dalam istana beredar rumor bahwa putri memiliki kecantikan yang mampu membinasakan negeri. Selain itu, secara alami di belakang telinganya ada tanda bunga plum. Ini adalah pertanda kekayaan besar. Su Xiao ini benar-benar orang pilihan Tuhan. Mendapat perhatian dari putri. Seumur hidup tanpa kekurangan makanan dan pakaian. Kaya raya dan mulia. Ada masalah? Tuan, nyonya diperlakukan tidak adil di toko. Apa? Tubuh putri yang sangat berharga. Jika terjadi sesuatu padanya, semua orang harus mati. Aku ingin lihat siapa yang berani seperti itu. Segera siapkan kereta kuda. Soal apakah Su Xiao benar-benar menantu tak diundang, kamu bisa langsung tanya padanya. Tapi Jiang Mian, aku sarankan padamu, kalau kamu tidak ingin hamil dan masuk penjara, lebih baik sekarang cepat-cepat pergi dari sini. Kamu bahkan belum punya surat nikah. Apa mungkin, perempuan ini benar semua? Snow Xiao benar-benar seorang menantu yang tidak diinginkan. Masih seorang pria yang tidak setia. Jiang Mian memang gampang tertipu. Bahkan tidak punya surat nikah. Tapi sudah melahirkan 2 anak. Haha. Yaozi sudah 5 tahun. Janin dalam kandungan juga hampir 8 bulan. Suami selalu enggan menandatangani surat nikah denganku. Apakah dia benar-benar menantu yang tidak diinginkan? Nyonya dan Tuan telah berbakti dalam berbisnis. Dianugerahi gelar Marquess Nanyang oleh Kaisar. Jenderal Su dari istana telah tiba di kediaman. Membawa titah dari Kaisar. Jenderal Su mengatakan titah akan tiba tidak lama lagi. MPH. Suamiku bukanlah seorang menantu yang tidak berguna. Dia adalah yang langsung diangkat oleh putri utama, Marquess Nanyang. Suruh orang bawa suku iblis itu keluar dari sini. Ternyata, baru-baru ini yang dilaporkan ke dunia para dewa adalah Pangeran Nanyang. Ternyata adalah Su Xiao, seorang pangeran yang terhormat. Bagaimana mungkin dia mau merendahkan diri jadi menantu tambahan? Ya Tuhan, jadi tadi aku benar-benar salah paham ya. Nanyang Hou Furen, wanita ini benar-benar berbohong. Serang dia, benar? Serang dia. Ayo, Nona, Nona. Lepaskan aku, Nona kami adalah keturunan bangsawan. Kalau terjadi apa-apa, 10 kepala kalian pun tidak cukup untuk dipotong. Masih berani membantah. Kamu, tadi menuduh saya yang merupakan istri dari Pangeran Nanyang. Saya, Xiao Jun, akan memukul mati wanita hina ini. Dengan tongkat secara sembarangan. Nona Buzhu. Suruh seseorang tarik dia ke sana. Ini Nona. Nona. Pukuli dia sampai mati. Bicu. Diam. Suamiku, kau bahkan tidak memberitahuku tentang statusnya sebagai Pangeran Hou. Sepertinya juga tidak menganggapmu penting. Su Xiao adalah Marquess Nanyang. Itu aku yang memintanya untuknya. Aku adalah putri mahkota dari negara Zhao besar. Aku adalah putri mahkota dari negara Zhao besar. Hai. Kau bilang kau putri mahkota. Sepertinya sudah kecanduan melukis ya kamu. Datang untuk menyampaikan perintah. Kasim yang mengangkat Nanyang Hou akan segera tiba. Apakah saya bukan seorang putri? Dia bisa bersaksi. Putri Panjang adalah satu-satunya keturunan raja. Begitu mulia. Apakah kamu sebanding dengan itu? Selamat pagi. Kupikir, kau pasti sudah dibuat bingung oleh pria. Benar sekali. Masih ingin bertemu Kasim istana. Kau kira pantas? Kupikir,
Kau tidak mungkin sampai menggoda Kasim juga kan? Bersembunyi sebagai putri untuk menggoda anak angkat laki-laki. Menghina Nyonya Marquis. Sekarang masih ingin menggoda Kasim. Sungguh menjijikan hahaha. Berani kau menggigitku, orang-orang. Seret dia ke jalan dan pamerkan untuk dipermalukan. Jin Yang, siapa dia ini? Bodoh ini tidak tahu malu. Masih menyamar sebagai putri. Ingin menarik keluarga Su ke dalam jurang. Sebagai nyonya keluarga Su. Istri mantan Marquess Nanyang. Saya mohon kepada kalian semua untuk menjadi saksi. Hari ini saya menghukumnya, agar menjadi peringatan bagi yang lain. Pangeran Sun telah melanggar nasib besar negara Zhao. Tak segan menjalin hubungan dengan 4 lautan. Pergi ke wilayah barat sejauh ribuan mil. Mengibarkan kekuatan besar Zhao. Bahkan mengambil kekayaan dari berbagai negara. Barulah membuat Zhao menjadi negara yang setia. Berjuang dengan sepenuh hati seperti ini. Tapi wanita beracun ini malah ingin mencelakai Pangeran Su. Racun dia. Wanita beracun. Wanita beracun. Dia merugikan Pangeran Su. Itu sama saja merugikan kita semua. Membuat kita semua tidak bisa hidup makmur. Aku masih terus omong sembarangan Semua orang yang hadir hari ini, semua bisa diajari pelajaran padanya. Hadiahkan 10.000 tael perak. Pukulan semakin keras, ganjarannya semakin tinggi. Pukul mati dia, pukul mati dia, pukul mati dia. Pukul mati dia, jika ada yang menyimpang dari jalur. Kaisar Ayah pasti tidak akan memaafkan kalian. HMPH, wanita sakit ini memang sudah tak ada obatnya. Lihat warna jalan panjang ini. Terlalu sunyi. Lebih baik kuberikan sehelai kain merah. Menambah suasana meriah. Ah. Nyonya, ini ditemukan tadi di toko itu. Seharusnya ini ditinggalkan oleh wanita hina itu. Berhenti. Mengapa surat perintah resmi ada di sini? Apa mungkin? Wanita hina, kau berani mencuri surat perintah resmi. Ini benar-benar merusak masa depan suamimu. Kau wanita cemburu, lihat aku membunuhmu. Apakah itu, Nyonya? Pakaian ini sudah dirusak seperti ini, tidak ada yang ditemukan, pasti ada harta. Sekalipun itu barang langka, itu tetap dicuri dari keluarga Susaya, diberikan kepada wanita hina ini. Istri ini merasa kotor, kembalikan padaku. Kalung giok itu juga kembalikan padaku. Lencana Chenyu adalah tanda kepercayaan dari berbagai negara di barat. Rakyat Yo sangat bergantung padanya untuk hidup, tidak boleh sampai hilang. Kalau mau, minta padaku, aku akan memberikannya. Berlututlah padaku, bungkukkan kepala beberapa kali lagi, katakan beberapa kata lagi, kamu bajingan. Menghina kerabat kerajaan, menurut hukum. Hukuman mati untuk 3 keluarga. Masih berani bicara sombong. Kalau kamu tidak mau, aku akan menghajarnya. Sial. Tuan benar-benar tidak berniat memberitahu putri. Kali ini aku sengaja keluar istana dengan pakaian biasa. Ingin memberi kejutan untuk Wan Er. Aku juga ingin sekalian melihat. Seperti apa menantu yang bisa membuat Wan Er setia sepenuh hati. Seberapa hebat dia sebenarnya. Ada apa ini? Kembali, Tuan, di depan jalan ada banyak warga. Kerumunan sudah tidak bisa lewat. Mari turun dan lihat. Iya, iya memang begitu. Tolong Nyonya kembalikan lencana giok itu padaku. Kalau memang sangat ingin kembali lencana giok itu, maka saya akan berbaik hati memberikannya kembali. Hahaha. Aku bilang padamu, apa yang kau inginkan? Aku akan hancurkan dia. Ternyata. Siapa yang percaya padamu? Wanita beracun. Kau pantas mati dengan cara yang buruk. Lepaskan ibuku. Lepaskan aku. Oh. Ayahanda. Tolong aku. Ayahanda. Tolong aku. Ah.
Dia seorang wanita sungguh malang. Ayahnya sudah pergi, dia sendiri bagaimana bisa bertahan? Aduh, kasihan sekali. Suamiku. Nyonya, kau tidak apa-apa kan? Aku hanya seorang pelayan kecil. Akhirnya bisa bertemu putri utama. Salam hormat, tentu tidak apa-apa. Aku adalah Nyonya Marquez. Bagaimana aku bisa sakit? Sepertinya putri masih ingin menyembunyikan identitasnya, memberi kejutan kepada pangeran. Salam kepada Nyonya Marquez. Suamiku, ini siapa? Ini adalah Paman Su yang datang untuk menyampaikan perintah. Salam, Paman Su. Ah, Nyonya Marquez, sungguh membuat saya terhormat. Paman, silakan istirahat sebentar. Mengizinkan seseorang menangani orang yang menganiaya Nyonya. Itu seharusnya. Suami yang brengsek ini. Dia diam-diam membeli properti kita. Ayah yang jahat. Memukulku dan juga memukul ibuku. Juga memukul adik yang ada di perut ibuku. Apa? Kau wanita hina. Mencuri harta keluargaku, melukai anakku. Hari ini aku akan memberi pelajaran padamu. Hahaha. Nyonya, apakah Anda puas? Su Jiao. Apa kau tidak mengenaliku? Kamu tidak mengenaliku lagi. Wan Er. Aku bersumpah. Di kehidupan ini hanya ada kamu seorang, tidak akan mengambil selir, tidak akan memiliki wanita lain. Sehidup semati, sepasang. Sehidup semati, sepasang manusia. Aku benar-benar buta dan bodoh. Bisa-bisanya aku percaya pada orang jahat seperti ini. Bersaing dengan aku untuk posisi istri sah, sungguh konyol. Dari mana kamu mendapatkan jepit rambut ini? Bukankah itu diambil dari pelacur itu? Jepit rambut ini. Bulan lalu aku baru saja mengirimkan sesuatu untuk Tang Wan. Apa mungkin dia adalah suamiku? Apa yang sedang kau lakukan? Lepaskan tali itu. Kau adalah Tang Wan. Selesai sudah, gelar Marquis Nanyang diperoleh karena jasa dalam berdagang. Kalau sampai sekarang, Tang Wan telah membocorkan masalah ini. Kalau begitu aku sudah selesai. Wan Er, Wan Er. Dasar pelacur murahan. Berani pukul suamiku? Minggir. Marquis, kamu marah besar padaku karena dia. Apa mungkin kamu benar-benar peduli pada wanita murahan ini? Wan Er, dengarkan aku jelaskan. Dengarkan aku jelaskan. Sampai sejauh ini, apalagi yang perlu kamu jelaskan? Su Xiao, kamu memang tidak punya apa-apa. Biaya makan dan pakaian selama ini, aku akan membuatmu mengembalikannya tanpa kurang 1 sen pun. Wan Er, aku hanya sesaat kehilangan akal sehat. Kau lihat, demi tahun-tahun kita sebagai suami istri, tolong ampuni aku sekali ini. Suamiku, kau adalah orang terkaya di Jiangnan, dan baru saja diangkat menjadi bangsawan. Bagaimana bisa merendahkan diri kepada orang hina ini? Diamlah. Apa kau sudah gila? Semua ini salahmu? Kenapa kau mengusiknya? Kamu berani memukulku demi pelacur simpanan. Kamu berani memukulku. HMPH? Pelacur simpanan. Su Xiao. Kamu bilang identitasmu sebagai orang terkaya di Jiangnan, dan semua harta ini sebenarnya berasal dari mana? Mungkin, Wan Er hanya dipermainkan oleh bajingan Jiang Mian Mian ini. Sudah sangat tersakiti.
Harusnya aku mengajarkan pelajaran yang baik pada Jiang Mian-Mian, memberinya pelampiasan. Dia baru bisa melepaskanku. Xiao Mian-Mian, aku akan jujur padamu. Kamulah yang menjadi selingkuhan. Selingkuhan itu adalah dia. Kenapa jadi istri simpanan? Semua toko dan usaha di Jiangnan ini adalah milik anakku. Aku. Lanjutkan bicara. Aku adalah Swiss keluarganya. Bagaimana mungkin Marquis Sui jadi menantu simpanan? Menantu simpanan. Maksudmu adalah, bagaimana mungkin orang luar ini adalah orang terkaya di Jiangnan? Tidak mungkin. Kau sedang membohongiku. Kau sedang membohongiku. Benarkan. Kau berani membohongiku. Surat pengangkatan gelar ini, jangan harap bisa kamu dapatkan. Surat perintah? Kasim Su, bukankah putri sendiri yang mengeluarkan perintah itu? Kenapa sampai sekarang belum selesai juga? Dari pakaiannya terlihat ini Kasim pengumum perintah yang dikirim ayahanda. Kasim pengumum perintah. Segera selesai, kakek ini. Hari ini, saya minta Anda menjadi saksi. Batalkan hak atas harta saya. Menghidupi selingkuhan. Dan juga melahirkan anak haram ini. Hari ini saya akan di depan semua orang. Menggugat cerai. Saudara suami, suamimu. Ini adalah pertama kalinya aku melihatnya. Sudah. Sekarang semuanya berakhir. Xiaozu, hujan sebentar lagi. Kau masuk ke dalam rumah dulu. Ya. Suami. Dialah istri yang sah. Dia adalah putri kecil dari Dazhao. Berani kamu mempermalukan menantu seperti ini. Apa kamu sudah bosan hidup? Mertua? Maksudmu nyonya adalah putri. Dia memang benar putri. Iya. Kalau Jiang Mian-Mian adalah putri, maka aku rela meninggalkan status menantu ini. Apa salahnya? Putri. Sejauh yang saya tahu, sangat sedikit orang yang pernah melihat wajah putri tertua. Bagaimana kamu bisa yakin? HMPH, kamu meragukan saya. Meskipun saya belum pernah melihat putri tertua, tapi tanda lahir bunga plum ini memang nyata. Tanda lahir bunga plum, putri mahkota, ternyata memiliki tanda lahir bunga plum yang sama. Benar-benar pertolongan dari surga. Aku sebaiknya memanfaatkan kesempatan ini untuk mengakui identitas ini. Lagi pula, hampir tidak ada yang pernah melihat wajah asli putri mahkota. Siapa yang tahu aku adalah putri palsu? Bahkan meskipun wanita hina itu adalah orang terkaya di Jiangnan, tidak lebih besar dari putri. HMPH. Saya sebenarnya tidak ingin terungkap. Namun, wanita hina ini terus menyerang. Saya tidak bisa menahan penghinaan ini. Sekarang kalian semua sudah tahu, kan? Putri selalu bersikap rendah hati. Siapapun yang berani mengungkapkan identitas putri, semua dihukum mati. Kau anjing buta yang bodoh. Lihat dengan jelas, aku adalah putri yang agung. Berani sekali. Di hadapanku, berani menyamar sebagai putri. Tahan dia. Aku ingin lihat siapa yang berani. Kalian sedang apa? Lepaskan aku. Hari ini, aku akan mengajarkan pelajaran untuk putri tertua. Lepaskan. Lepaskan aku, hahaha. Ganti yang lain. Hahaha. Suamiku, kau berencana bagaimana menangani selir ini? Nyonya, dia memang wanita murahan yang suka berfoya-foya. Dia keluar dan seenaknya menggigitku. Wanita murahan yang suka berfoya-foya. Wanita murahan yang suka berfoya-foya. Padahal jelas dia seorang putri. Kalau sampai menyinggung dia, jangan bicara gelar bangsawan, nyawaku pun takkan aman. Nyonya, aku Susiao bersumpah di hadapan langit. Mulai sekarang, hanya ada dirimu seorang. Tidak akan mengambil selir, tidak akan menerima wanita lain sebagai istri, sehidup semati berdua.
Tidak menyangka, identitas putri yang tinggi begitu berguna. Aku harus memanfaatkannya dengan baik. Suruh Su Xiao untuk selalu mendengarkan kata-kataku. 11 Lang, kau harus baik padaku mulai sekarang. Selamat, putri yang tinggi. Selamat, yang mulia suami putri. Aku di sini. Dia tidak bisa jadi menantu kerajaan. Diam, keluargamu memang kaya. Tapi bisa jadi pedagang. Ling Banter cuma kelas bawah. Seorang pedagang. Bagaimana bisa dibandingkan dengan putri bangsawan? Orang pintar saja tahu harus memilih siapa. Sulang, kamu masih berani berikan tatapan itu di hadapku. Masih saling berkasih dengan dia. Apa kamu masih tidak bisa melupakan dia? Apa kamu tidak ingin gelar ini lagi? Nyonya, bagaimana mungkin? Dia hanyalah seorang pelacur rendah. Diberikan padaku pun aku merasa kotor. Aku hanya ingin membela Nyonya. SSST. Su Xiu. Diamlah. Nama Pangeran Houku adalah sesuatu yang tidak boleh kau sebut sembarangan. Apakah kau pantas memanggilnya? Berani-beraninya tidak hormat pada Putri Agung. Lihat aku pukul kau sampai mati hari ini. Nyonya, sekarang sudah reda amarahmu. Ini saja belum cukup. Tarik ke bawah dan tenggelamkan dia. Nyonya, saya akan segera menjabat sebagai Marquess Nanyang. Kalau sampai ada orang mati sekarang, tidak baik. Meskipun status Tang Wan tidak setinggi Mian Mian, tapi dia punya banyak properti. Uang sebanyak ini tidak boleh diberikan begitu saja kepada orang lain. Tak perlu takut. Orang yang suka bergosip harus dibunuh saja. Anda sudah menjadi seorang adipati. Apa mungkin tidak bisa mengatur beberapa makhluk kecil yang hidupnya seperti ilalang? Tentu saja semuanya mengikuti perintah Nyonya. Seret ke bawah dan tenggelamkan di danau. Putri ke-9. Ah, lepaskan Putri Zhang. Nyonya, jangan terburu-buru. Nyonya, harta emas dan perak ini, semua dikirim oleh para pejabat tinggi. Sekarang kita bisa kaya raya. Sekarang saya bukan hanya seorang Nyonya Marquis, tapi juga seorang putri panjang, HMPH. Mereka pasti ingin menjilat saya. Tapi, kalau identitas putri terungkap, bagaimana ini? Tak perlu takut. Eunuch itu buta mata. Dengar-dengar putri mahkota selalu tinggal di luar negeri. Di istana hampir tak ada yang pernah melihatnya. Selama kaisar tak datang ke Jiangnan. Siapa yang bisa mengungkap kita? Nyonya benar. Oh iya. Pelayan wanita bajingan itu sudah dibersihkan dengan tuntas. Nyonya tenang saja. Sudah dibuang ke kuburan massal sejak lama. Pasti tidak akan hidup lagi. Aku harus pergi mencari kaisar untuk menyelamatkan Putri Agung. Ini. You. Lihat apa? Apa kamu mau mati? Berani sekali menghalangi. Perjalanan ini penting. Jangan sampai menghambat waktu. Iya. Yang mulia, aku adalah Dayang pengiring putri, Putri Bicu. Dia mengalami masalah. Apa yang kau katakan? Aduh, jangan-jangan dia sudah meninggal. Dia bergerak. Dia bergerak. Cepat tolong dia. Ah. Ah, ah, ah.
Hahaha. Ha. Su Xiao. Ingin minum air. Suamiku. Hah. 1R. Aku mencari seseorang untuk menyelamatkanmu, dan juga mencari seseorang yang merawatmu dengan penuh perhatian. Itu menunjukkan ketulusan hatiku padamu. Sebagai suamimu, aku hanya melakukan kesalahan seperti semua pria di dunia ini. Kamu seharusnya memaafkan, meskipun itu tidak mungkin seumur hidupmu. Jangan sentuh aku. Aku merasa mual. Menolak minum, mendapat hukuman ini adalah kesalahanmu sendiri. Katakan aku mual. Siapa yang tahu apakah kamu sudah dalam rombongan? Kalau bukan karena aku masih melihat sedikit pesonamu. Larangan hamil. Jangan mendekat. Selama bertahun-tahun aku selalu di jalan perdagangan. Aku belum pernah merasakan rasamu. Lepaskan aku, bangsat. Raja datang. Ayahanda. 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 Pangeran Nanyang menyapa Kaisar. Di manakah putriku? Istri Kaisar sudah beristirahat sejak lama. Untung aku cepat tanggap. Hampir saja Kaisar mengetahui. Ada wanita lain di kamarku. Istirahatlah. 1R mengurus perdagangan Dazhao. Memang melelahkan. Istirahatlah lebih banyak. Kalau begitu, besok aku akan datang memanggilmu lagi. Suara apa itu? Yang mulia, Anda pasti salah dengar. Tidak ada suara apa-apa. Raja pasti adalah putri. Suruh Su Xiao masuk ke sini. Katakan, Raja, kapal, darah ini, dengarkan penjelasanku. Putri mengalami ruam karena bulu kucing. Kamu tidak tahu. Apa? Istrimu takut kucing, kamu bahkan tidak tahu. Sepertinya kamu tidak mau jadi menantu kerajaan lagi. Itu kucing liar yang diam-diam masuk. Aku beri kamu waktu 1 hari untuk membersihkan seluruh rumah dari atas sampai bawah. Putri Agung terutama sedang sakit. Aku tidak akan membiarkanmu. HMPH. Tidak benar. Jelas sangat menyukai kucing. Kenapa kucingnya malah muncul ruam merah? Malahan Fujimaru. Ada kucing? Cepat peluk dan bawa pergi. Jangan mendekat. 1R di rumah sangat penakut. Bahkan takut sama kucing. Kamu ada bulu kucing di badan. Bulu kucing bikin aku gatal-gatal merah. Cepat peluk dan bawa pergi. Yang takut kucing adalah Tangwan. Apa mungkin Tangwan adalah istri sah? Bangsat kecil itu belum mati juga.
Bahkan sudah masuk ke kamar Feng Ming. Ingin terus menggoda saya. Kali ini harus benar-benar diberantas. Aduh. Bagaimana bisa plakat perdagangan dari barat itu pecah? Yang Mulia Putri, pasti tidak akan membuang barang penting seperti ini dengan sembarangan. Dia pasti mengalami sesuatu. Mungkinkah noda darah ini semua milik Wan Er? Ayo, ikuti jejak darahnya dan cari. Nyonya, pelacur kecil ini ingin memanjat ranjang tuan, tapi aku ketahuan. Ayam liar dari mana ini? Berani merebut orang dari aku. Nyonya, dia adalah pelacur rubah hari ini. Dia belum mati. HMPH. Ah. Sudah dimasukkan ke dalam kandang babi tapi tidak mati. Masih berani kembali ya? Kau brengsek. Kau seharusnya sudah tidur, kan? Nyonya, saya menemukannya ketika dia terikat di tempat tidur dengan pakaian yang berantakan. Posisinya itu. Dasar pelacur tak tahu malu. HMPH. Berani mencuri hati di depan mataku. Hari ini akan kubiarkan kau merasakan. Apa artinya hidup lebih buruk dari mati? Itu suara Putri Agung. Pergi tendang pintunya untukku. Iya hahaha. Pergi Wan Er. Putri Wan Er. Wan Er. Ayah, putrimu tidak hanya salah orang yang dipercayakan. Bahkan piring perdagangan giok pun belum dibereskan. Panggil tabib segera, panggil tabib. Iya. Cepat panggil tabib istana. Siapa yang membawanya pergi? Kamu wanita licik. Ini adalah kaisar saat ini. Pergi sana. Kaisar? Paling-paling cuma keberpihakan darinya saja. Sudah tua begini masih mau makan. Benar-benar tidak tahu malu. Berani melawan atasan. Berani memukul saya. Kau tahu siapa aku? HMPH. Aku istri Su, Markuis Nanyang. Putri Kaisar. Putri kita semua. Raja ini ingin melarikan diri. Sudah saya tangkap. Zixia, kamu bilang ini bagaimana? Saya. Apa? Kamu benar-benar raja? Tidak mungkin, tidak mungkin. Suamiku dia berpura-pura. Bukan, dia palsu. Jangan sentuh aku. Yang mulia, dia Su Xiao sudah menikahi selir di Jiangnan. Bahkan punya anak dari selir itu. Membiarkan wanita ini menyiksa tuan muda. Ko Uju, itu semua karena mereka berdua. Yang mulia, bukan aku. Aku tidak punya yang mulia. Yang mulia, aduh, Putri Agung, apakah Anda baik-baik saja? Siapa yang tidak tahu sopan santun, berani menyerang putri? Eunutsu, akhirnya kau datang. Cepat bantu aku ajari orang-orang hina ini. Sugonggong, lihat baik-baik. Siapa yang berdiri di depanmu? Yang mulia. Anda, mengapa Anda berurusan dengan dia? Kau pelayan hina. Ini adalah putri saya. Apa? Yang mulia? Tidak. Salah. Dia yang sebenarnya putri mahkota. Dia juga tidak punya tanda lahir. Bawa dia keluar untukku. Yang mulia? Anda salah paham. Yang mulia. Tidak mungkin dia. Ya. Putriku. Tidak bisa sembarangan digantikan.
Su Xiaowan sangat tulus padamu. Saat di ibu kota, dia sudah merekomendasikanmu kepada saya. Saya sebenarnya ingin mengangkatmu sebagai bangsawan. Membiarkanmu masuk ibu kota menjadi pejabat. Adalah kamu sendiri yang memutus jalan pulangmu. Orang-orang. Tarik dia keluar untuk dihukum mati. Baginda, Baginda, semuanya salahku. Salah orang hina ini. Orang hina ini yang menyamar jadi putri. Telah menghancurkanku. Yang mulia, yang mulia. Jin Xiu, kau bilang istri pertamamu sudah meninggal. Aku menebus diriku sendiri untuk menikah denganmu. Sebagian besar pajak dari keluarga Fucha adalah kontribusimu. Kau bilang itu adalah kemurahan hati kaisar. Sungguh mulia dan indah. Ternyata semua itu menipuku. Jangan sentuh aku. Kamu pelacur dari rumah bordil. Aku jijik. Bawa tombak panjang ini turun. Biar tidak mengganggu pandangan kaisar. Masih bengong apa? Tidak menghormati aku? Menantu kerajaan? Ya, bawa turun. Hahaha. Aku melahirkan anak untukmu, orang jahat ini. Su Xiao, kamu bukan manusia. Kamu munafik. Kamu menipuku dan membohongiku. Menguasai tubuhku. Memaksaku untuk melahirkan anak untukmu? Ya. Aku sudah memberimu muka. Kan, jangan lupa aku yang membesarkanmu. Baik. Kau mau membunuhku? Kan? Kalau begitu kita mati bersama. Perutku. Yang mulia, yang mulia. Aku setia pada Wan Er tanpa ragu. Bulan dan matahari bisa menjadi saksi. Yang mulia, suruh mereka berdua dibawa ke hadapan saya. Yang mulia, yang mulia, yang mulia, yang mulia, yang mulia. Ayahanda. Aku. Dokter kerajaan mana? Kenapa belum datang juga? Yang mulia, ada kabar buruk. Putri mahkota terluka parah. Takutnya sudah tak tertolong lagi. Yang mulia, Anda harus menjaga kesehatan tubuh Anda. Yang mulia. Hidup, jika tidak, aku akan menguburkan seluruh rumah sakit kerajaan. Yang mulia, ampuni saya, yang mulia. Putri sudah bangun, putri sudah bangun. Yang mulia, yang mulia. Bagus sekali, Wan Er membuatmu merasa tersakiti. Ayah segera akan membelamu. Mengurus pasangan pria dan wanita brengsek itu. Ayah. Putriku ingin menangani masalah ini sendiri. Jika tidak menangani mereka sendiri, sulit untuk melampiaskan dendam di hatiku. Akulah putrinya. Akulah putrinya. Hahaha, akulah PU. Trinanya. Anakku. Anakku. Kembalikan anak itu padaku. Jangan sentuh aku. Wan Er, aku adalah suamimu. Kau akan memaafkanku, kan? Suamiku? Iya. Bermain. Tidak ada yang perlu diingat. Kita jalani hidup dengan baik. Itu lebih baik daripada segalanya. Nyonya, sekarang, tidak ada yang mengganggu hidup kita lagi. Jepit rambut emas ini tetap milikmu. Wan Er, kita kembali menjadi pasangan dewa yang dikagumi semua orang. Aku selamanya hanya suamimu, Su Xiao. Kau benar-benar membuatku terkesan. Sekarang, melihatmu sekali lagi, aku merasa jijik. Wan Er, aku tahu aku salah. Aku mohon, lepaskan aku. Kau bukan tahu salah. Kau memang tahu.
Akan mati? Ah, Ku Xiang. Kau benar-benar egois. Binatang yang tidak tahu malu. Sampaikan perintah istana ini. Onutsu dan Xiao Huan membantu kejahatan Yao. Menindas yang lemah, takut pada yang kuat. Hukuman potong tubuh secara perlahan. Hamba buta dan tidak tahu apa-apa. Kasihanilah hamba. Kasihanilah hamba, Jenderal. Dengan alasan apa kau membawa pergi pembantu istana ini? Aku adalah putri. Anjing harus melihat tuannya. Pahakmu membunuh Xiao Huan. Wan Er. Hanya menyakiti dirimu saja. Sudah cukup untuk mereka menghancurkan 9 klan. Hancurkan 9 klanku. Hahaha, aku ludahi. Suamiku adalah Raja Nanyang. Aku adalah putri kerajaan. Berani-beraninya kau membunuh keluargaku sampai 9 generasi. Berani sekali kau menantang kaisar. Mencari mati. Haha. Apa rencanamu untuk wanita ini? Lepaskan dia. Lepaskan dia. Hahaha. Bisakah kalian juga melepaskanku? Nak, apakah kamu lupa hari-hari kita dulu? Apakah kamu benar-benar lupa? Kita sangat saling mencintai. Jiang-jiang, teruslah mengalir. Dibuang ke tanah yang sangat dingin. Ku ingin melihat seorang wanita gila seperti dia. Berapa lama dia bisa bertahan? Dan kamu, layak mendapat 1000 luka sekalipun. Tapi aku tidak akan membunuhmu. Apa yang ingin kamu lakukan? Aku akan membawamu kembali ke istana. Wan Er, aku sudah tahu. Aku tahu kamu tidak rela melepaskanku. Wan Er, Su Xiao ini. Dia berhati serigala dan tidak tahu terima kasih. Kamu tidak boleh terus memelihara harimau yang akan membahayakanmu. Ayah, aku berencana mengirimnya ke tempat pembersihan diri. Jika dia bisa bertahan, aku akan mengirimnya ke Departemen Hukum, agar dia merasakan berbagai siksaan. Baiklah. Kalau begitu, aku akan meminta orang untuk menyambutnya dengan baik. Haha, bawa dia pergi. Tidak, tidak, kamu tidak bisa berkata seperti itu padaku. Ini adalah amanahmu. Ibu, kau ingat kita pernah berjanji untuk bersama sampai tua. Apa kau akan mengkhianati janji kita yang suci? Orang yang tidak setia adalah dirimu. Kau tidak layak menyebut namaku. Surat nikah dari pemerintahku. Kalau kamu terus seperti ini, kamu akan dicaci maki oleh ribuan orang, meninggalkan nama buruk sepanjang masa. Kalau kamu tidak bilang, aku malah hampir lupa. Diam. Aku tidak akan menandatangani itu. Ini bukan keputusanmu. Su Xiao, aku sudah menceraikanmu. Mulai sekarang kita tidak ada hubungan lagi. Tarik ke bawah. Ku tidak mau jadi Kasim. Kau membunuhku. Wan Er, bagaimana kondisi tubuhmu? Tidak apa-apa, ayah, mengenai jalur perdagangan di wilayah barat. Kali ini aku menunggang kuda dengan cepat menuju Jiangnan. Juga untuk urusan ini, jalur perdagangan di wilayah barat memang sudah kamu buka. Sekarang kamu tidak lagi memimpin. Semua sudah kacau. Papan giok ini sepertinya juga tidak berguna. Ayahanda tidak perlu khawatir. Karena aku bisa menjalin hubungan dengan negara-negara di wilayah barat. Tentu saja aku juga bisa merestrukturisasi jalur perdagangan. Baiklah. Saya juga. Tabib, cepat panggil tabib. Bambo hijau. Bambo hijau. Tangwan, kamu membuatku tidak jelas gendernya. Kamu sendiri malah hidup bahagia. Kamu mau bagaimana? Saya ingin bagaimana? Kamu membuatku menderita di Departemen Hukuman. Aku ingin membunuhmu. Ayo. SSSHH.
Bos, rasanya seperti ini enak tidak? Melihat orang terdekat mati di sampingmu. Apakah kamu ingin membunuhku? Ayo bunuh aku. Bunuh aku? Ayo. Bunuh aku. Su Xiu, kau pergi ke bawah tanah untuk membayar nyawa Beiju. Gongying Changsheng长公主. Anak hamba menghadap, Ayahanda, tidak perlu formalitas. Sebaliknya, buka kembali jalur perdagangan. Biarkan Dazhao dan bangsa asing bersatu dalam persahabatan selamanya. Sekarang negara Dazhao kita kaya raya. Di seluruh dunia semua merasa tenang. Haha, Wan Er, kamu mau hadiah apa? Atau kamu suka putra dari keluarga siapa? Ayah akan mengatur pernikahanmu. Aku tidak mau menikah. Karena seluruh dunia sudah damai. Maka putriku cukup menjadi seorang putri yang santai saja. Ah, bukankah itu menyia-nyiakan bakatmu? Putri Changsheng berlutut mendengarkan titah. Atas perintah langit dan kehendak takdir, Kaisar memerintahkan, Putri Changsheng Tangwan. Cerdas dan bijaksana, berbakat dan berbudi, layak meneruskan tahta agung. Aku menerima titah belas kasih, khusus melantikmu sebagai putri mahkota. Ini perintahku. Ayah, Wan Er adalah perempuan. Perempuan lalu bagaimana? Ayah percaya padamu. Para menteri dan rakyat juga percaya padamu. Anakmu patuh pada perintah. Anakmu pasti tidak akan membuat ayah kecewa. Wan Er, datanglah ke sisiku. SHH. Aku mencintaimu. 1000 tahun, 1000 tahun, 1000 tahun.